Nah kita sekarang sudah kedatangan Bapak E sebagai Ketua Partai PKPI. Nah sekarang kita bakal tanya jawab dengan Bapak E ini. Halo Pak E, selamat Halo, Mbak siang. Elin. Jangan panggil Bapak dong. Oh, Panggil Abang aja. aduh biar Iya, santai ya Pak ya. iya. Oke, jadi saya boleh bertanya-pertanya Boleh, sedikit boleh, Mbak dengan Elin. Bang E? Siap. Oke. Jadi ini kok bisa Bang E sampai bisa terjun ke dunia politik gitu sebagai ketua Partai PKPI? Baik, terima kasih. Boleh saya buka masker dulu ya, Oh nggak iya apa ya? boleh, oh, iya. Agak Saya buka kurang. juga. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman sekalian. Kenapa kok bisa terjun di dunia politik? Pertanyaan sih sangat menarik karena kebetulan beberapa tahun yang lalu memang saya sudah pernah terjun di dunia politik juga, mungkin sebagai salah satu kader dan salah satu caleg untuk tingkat provinsi Riau untuk Dapil 5. Nah, saya melihat di sini rumah kita di PKPI ini sangat boleh dibilang punya masa depan yang cerah, Mbak Elin. Makanya saya pengen mengajak nih teman-teman seluruh kader yang ada di Provinsi Riau, baik dari kabupaten maupun kota, kita sama-sama membangun kembali PKPI yang sudah pernah jaya, dan kita harapkan sih untuk nantinya ke depan untuk verifikasi faktual pemilu mendatang menjadi salah satu partai yang cukup disegani di Indonesia gitu, Mbak Eli. Jadi setelah ditetapkan sebagai ketua Partai PKPI, bagaimana tanggapan kader-kader yang lain gitu Pak? Baik, kalau untuk respon dari teman-teman yang lainnya, kader dari DPK kabupaten dan kota sangat positif. Mungkin di sini terima kasih juga kepada Ketua Umum Bapak Dias Hendro Priyono yang telah memberikan amanah kepada saya untuk mengajak teman-teman lebih membangun lagi Partai PKPI di Provinsi Riau, Bapak. Saya harapkan sih teman-teman yang di sini ini kita bersama-sama membangun dengan sinergi dan ibarat kata profesional yang tinggi, semangat yang tinggi untuk membangun kembali Partai PKPI. Dan ke respon dari teman-teman sih sangat positif. Kalau ibarat kata polemik itu pasti ada lah Mbak ya. Itu hal yang wajar, tapi jadikanlah itu sebagai motivasi di kita untuk lebih membangun, lebih giat lagi, khususnya di Provinsi Riau, Mbak Elin. Jadi terus kalau polemik kalaupun ada, sejauh ini bagaimana Pak? Polemik yang ada itu ya kalau boleh dibilang baik-baik aja. Kayak kemarin kita ada beberapa hubungan ke anggota dewan, ke kader-kader yang lain yang di kabupaten kota. Itu biasalah, ibarat kata ada si A doyannya makan yang pedas, yang si B doyannya makan yang manis. Kita kombinasi, jadinya jadi gado-gado. Bagaimana itu tinggal kebijakan dari kitanya aja untuk mengajak teman-teman untuk lebih lagi menjadikan polemik itu sebagai motivasi bagi saya dan teman-teman yang lain tentunya gitu Pak Ili. Sebagai pelajaran juga ya Pak? Iya, betul. Nah, untuk program, Ya. jadi apa rencana untuk kedepannya gitu Pak? Kalau untuk program boleh dikatakan ada jangka pendek, jangka panjang juga. Untuk jangka pendek, saya melihatnya begini Mbak Elin. Dalam keseharian kita kan, ketika kita menduduki sebuah rumah, itu kan kita perlu pembenahan nih. Pembenahan dalam artian yang perlu dalam waktu dekat ini apa nih yang sebenarnya. Kalau bagi saya mungkin saya sudah izin ke DPN dan ketua melalui para petinggi partai di DPN itu untuk memperbaharui atau boleh dikatakan itu pembaharuan tertib administrasinya, dalam artian kan untuk kader-kader yang lama, petinggi-petinggi yang lama itu tuh saya coba untuk mendata ulang ataupun kinian data itu tuh biar lebih tertib. Nah, contoh untuk penggunaan KTA sendiri, saya pengennya ketika kader-kader nanti bergabung di PKPI khususnya Provinsi Riau, contoh ketika bergabung nanti KTA itu bisa kita jadikan sebagai salah satu alat pembayaran juga e-money. Nanti kita akan menggandeng beberapa bank baik swasta maupun BUMN untuk membuat program KTA yang berbasis electronic money, bisa digunakan dimanapun mereka berada nantinya. Jadi ada suatu kebanggaan bagi kader-kader untuk menggunakan KTA tadi itu Mbak Elin. Untuk yang program lainnya, kita ada beberapa mitra juga dari pengusaha pupuk. Ya udah gitu nanti ada berkata buat program Gerbang Des namanya, Gerakan Membangun Desa. Di
situ tuh nanti kita menggandeng para pengusaha pupuk untuk menggandeng KUD-KUD kecil biar lebih memotivasi petani-petani untuk lebih meningkatkan produksi pertaniannya. Nah, disinilah kesempatan kita untuk membina dan memberikan pengembangan potensi yang ada di masyarakat untuk membangun masyarakat lebih sejahtera lagi, Mbak Elin, khususnya di Provinsi Riau ya. Dengan adanya gerbang des itu, nantinya kan mereka melihat nih siapa yang menjadi partner yang layak nanti untuk kita jadikan sosok rumah mereka atau partai mereka untuk membangun kesejahteraan masyarakat untuk masa depannya. Kita juga ada beberapa kerjasama dengan beberapa cabang olahraga di Provinsi Riau sama pengurus WUSU. WUSU itu kan ada kayak semacam gabungan olahraga kungfu, bela diri yang lainnya. Mereka mengajak dan saya juga menyarankan, mengajak juga untuk kader-kader muda atau yang sebelumnya sudah tergabung di PKPI, apabila ingin olahraga WUSU, sudah ibarat kata kita arahkan untuk program WUSU sehingga nanti memunculkan atlet-atlet baru. Syukur-syukur kader kita yang PKPI salah satu atlet WUSU yang bisa membanggakan Provinsi Riau begitu. Lalu yang untuk sedikit lagi Mbak Elin, masalah sosial kadang-kadang terlupakan ya, dalam artian di era pandemi sekarang ini Mbak Elin, banyak nih ada beberapa sektor industri ekonomi yang sudah mohon maaf ada yang hampir gulung tikar. Kita coba lagi merangkul atau mungkin ada beberapa masyarakat yang terkena dampak langsung COVID-19 atau Corona, itu kita mulai seluruh kader kabupaten kota, saya sudah mengajak teman-teman, ayo kita sama-sama untuk lebih meringankan beban masyarakat dengan aksi sosial gitu. Aksi sosial itu bisa memberikan sembako apapun bentuknya. Ayo kita sama-sama membuat program yang bermanfaat buat masyarakat. Begitu Mbak Elin. Lalu kaderisasi dari partai bagaimana? Oke, untuk kaderisasi partai di PKPI khususnya Provinsi Riau, itu saya mengajak nih bagi teman-teman anak-anak muda atau boleh dikatakan bahasanya sekarang generasi milenial ya. Apabila ingin bergabung atau pengen terjun ke dunia panggung politik, ayo bergabung bersama kita di PKPI. Nanti teman-teman bisa kontak langsung di media sosial kita atau ada hotline nantinya yang bisa kita share ke teman-teman, alamat email ada, atau kita bahkan sudah mulai membuat nih channel YouTube juga nih Mbak Elin. Jadi ketika kita apapun kegiatan nantinya yang kita lakukan di Provinsi Riau akan selalu up to date dan bisa disaksikan langsung oleh masyarakat di Provinsi Riau. Jadi kalau teman-teman pengen, saya mengajak dan itu gratis pastinya, tidak ada dipungut biaya sepersen pun. Silakan kita bergabung di rumah kita di PKPI untuk membangun masyarakat yang lebih sejahtera nantinya, gitu Mbak. Oh gitu. Lalu gimana sih cara Abang memperkenalkan partai ini kepada masyarakat? Yang pasti untuk memperkenalkan masyarakat tuh pasti masyarakat sekarang sudah sangat pintar Mbak Elin. Iya. Apapun yang kita kerjakan, baik itu ya mohon maaf dari sisi rekam jejak kita, saya pengen memperkenalkan partai PKI ini dengan program, dan program pastinya harus dibarengkan sama informasi, sampai nggak informasi ke seluruh masyarakat melalui media tadi itu yang saya sampaikan, ada nanti media online, media sosial, channel YouTube-nya, bahkan hotline ketika nanti ada yang bersinggungan dengan kader-kader partai di provinsi, di kabupaten maupun kota, silakan menghubungi kontak person yang ada di layar ini, nantinya bisa menghubungi nanti. Dan kalaupun ada kritik dan saran mengenai partai bisa menghubungi nantinya gitu Mbak Elin. Iya gitu. Lalu yang terakhirnya Pak, gimana sih apa dan visi, misi dan harapan dari Bang E sendiri gitu? Ya. Baik Mbak Elin, untuk visi dan misi sih harapan saya satukan aja ya, nggak apa-apa ya, visi dan misi itu bisa sejalan biasanya seperti itu. Harapan saya sih kepada teman-teman, baik itu kader yang lama maupun nantinya teman-teman yang ingin bergabung, visi saya cuma satu, membangun dan membangun lebih baik lagi. Nanti ketika pemilu kedepannya, verifikasi faktual, PKPI menjadi salah satu partai yang benar-benar bisa lolos verifikasi faktual pemilu gitu Mbak Elin. Dan jalan satu-satunya ya saya kembali lagi mengajak teman-teman anak-anak muda milenial yang ingin bergabung, saya membuka kesempatan untuk kita bergabung di dunia politik melalui partai PKPI. Silakan, pendaftaran gratis dan sangat gampang. Kita akan mari membangun Provinsi Riau jauh lebih baik lagi.
Oke, sangat membuka pintu sekali untuk Iya. remaja-remaja ini juga ya Pak ya. Jadi terima kasih banyak ya. Mungkin boleh kita barengan nih Mbak Elin, teman-teman juga untuk jargonnya PKPI nanti. PKPI Bergerak, maju, menang. Terima kasih.